rekan-rekan semua ya. Udah 49 ya. Mohon maaf ya tadi agak mundur ya, mungkin dari Iya, Balena nanti menyampaikan iya. Mohon maaf. benar kata Kita Ibu tadi ada tadi. Pak Menteri nih, Pak Abdul Ghafur. Res. Ya, Menteri zaman Pak dulu Abdul Pak. Ghafur dari Toli-Toli. Ex-menteri, Aku pikir tadi ada ex-menteri Bu, Menteri Pak Abdul Ghafur. menteri di zamannya, menteri olahraga, Udah pemuda dan ada olahraga. yang keribu rambutnya. Toli-toli itu Bu. Iya, iya. Baru muncul, baru luang waktu. Banyak yang masuk di sana. Toli-Toli berapa persen yang masuk? Yang Apanya Bu? masuk kantor berapa yang work from office berapa Eh, persen? saat ini 100% masuk kantor, karena memang karyawannya terbatas kan. Masing-masing posisi satu-satu orang saja, apalagi di operation hanya ada teller, CS, dan DH. Hmm. Tapi aman di sana. Aman, alhamdulillah COVID. aman. Covid-nya aman. Kopi yang enak Pak Gapur. Kami Kopi di tidak enak. Yang enak Pak, Kopi kopi. curi-curi. Ya, Alhamdulillah aman. Pak Nur udah tinggal di Sungguh Minasa terus ya Pak Nur ya, nggak keluar lagi ya Pak? sudah Pak. Terakhir kayaknya Pak sudah mau pensiun juga. Udah berapa bulan lagi Pak Nur? Januari 2012 Pak. Oh iya. Ih, Luar udah biasa. lama lagi Pak. Udah, Masih bisa futsal 2 kali Pak. Dua. masih bisa. Masih bisa olahraga. Tapi pensiun di home base Pak ya? Ya, Mantap. Kita masih panjang perjalanan Pak. panjang, berjuang. Makanya kerja yang baik. Amin. Susah itu Panjang. pensiunnya, saya Bapak. Nikmati. Kita harus Selamat. menikmati Pak. Iya. Supaya tidak cepat bosan. Iya, terima kasih buat rekan-rekan yang udah gabung semua ya. Nanti Sama Mbak Lena dan ATM Mas Pak. Nandang ya. Masalah terus ATM-nya Rugi Binasa ini. Hmm? Bermasalah terus ATM-nya Bapak ini. Assalamualaikum Om Gafur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa nama? Pak Gapur. Siapa nama? Tetangga Om, tetangga Makassar. Bang Ical itu, Bang Ical itu, Bang Ical. Ical. Ribut ini kalau orang Sulawesi masuk ini pasti ribut. Aduh. Bang Risa ustaznya lagi OTW atau apa? OTW ke Pak Ustaz. Ustaznya lagi prepare nih, barusan ada di call. Sebentar lagi prepare, bentar lagi. Sudah 64 yang join. Sudah banyak yang join, sudah 64. Ya, alhamdulillah bertambah terus biar Coba terus. Aktif.
Bertindak. Udah. Kita sepakat ya, Ustadznya nanti gaspol ya. Gaspol. Ini dari rekan-rekan di cabang pada mengadakan nonton bareng juga nih ya. Langsung live ya. Dari aku lihat di Bandung, di mana lagi nih tadi nih? Di Toli-Toli juga ya Pur ya. Jadi langsung nonton bareng bersama teman-teman ya. Alhamdulillah lah kita bikin akbar. Yang nonton bareng di mana lagi nih tuh? Ada yang nonton bareng nih. Adip di mana nih? Kalongan. Oh, Pekalongan. Suaranya nggak keluar nih. Adip. Bengkulu tuh Mas Reza. Oh, Bengkulu. Suaranya nggak keluar tuh Adip. Yang bikin nonton bareng silakan boleh ditampilkan kameranya biar bisa melihat. Kebetulan ada Ibu Dini selaku direktur pembina kita juga nanti akan memberikan sedikit sambutan ya sebelum kita mulai. Biar melihat keseruan di cabang-cabang yang lagi buat acaranya. Oh, di Balikpapan, Wahyu. Pak Reza. Kenapa? Gaspol ya. Iya Gaspol dong, ya. di Gaspol. Ini sekarang udah Ustadznya kan 74. biasa gaspol itu. Iya betul. Di Balikpapan juga nih ya teman-teman. Ya Balikpapan Ayu. Mbak dari Ayu. Iya, sehat di sana yuk. Teman-teman udah sehat semua ya. Balikpapan ya. Samarinda juga. Nah nih Balikpapan. bosnya Balikpapan nih, Bang Jasra nih. Bang Jasra gimana sekarang? Ada orang region. Oh di region ya. Sekarang di Makassar ya. Enggak, masih di Balikpapan, Bang. Oh masih di Jasra, apa kabar Jasra? Sehat. Aman, sehat. Alhamdulillah sehat Balikpapan. Ada omnya region IBT itu. Ini juga di Samarinda Gandhi ya Gandhi. Bikin rame ya. Oh, udah 75 partisipan nih sekarang. Pak Diki, apa Ji? Ya, apa kareba Ji? Apa Eja. kareba? Agak kareba aja. Ewako Semarang. Itu ustadznya orang Semarang, orang Makassar tuh. Oh iya betul. Sehat, Pak betul. Diki. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Reza, Ya. Bang Reza. Ini kok orang Makassar Ya. semua, mentang-mentang ustaznya dari Makassar, orang Makassar semua yang hadir. Iya nih, kemarin juga Hamka Hamzah gitu ya Bang Yus ya. Iya, masa mentang-mentang ustaznya dari Makassar yang hadir orang Makassar semua. Iya. Tidak beleng-beleng Ji Om. Kemarin juga bintang Tidak tamu beleng-beleng Ji semua. Ya memang mau kena calla ustaz dasat, na calla Nagas Fulki. Itu Bengkulu tuh, Bengkulu juga tuh udah. Itu dipanggil loh. Ya, Mana Bengkulu? Aku standby Reza ya. Aku 2 jalur ya. Aku standby Ya, gitu kan ya. siap Bang. Ya. Beleng-beleng. Beleng-beleng. Pak Diki. Siap komandan. Ya bos, bagaimana kabar? Aman Ji. Aman Ji. Pagi-pagi. Pak Diki kayaknya lagi Ada di Pak Nur. rumah ya Pak Diki? Enggak. Ya siap di rumah. Oh di rumah. WFH. Pak Diki habis ceramah juga itu. Iya benar. Doa. Assalamualaikum, Pak Diki. Hei, Ustadz Diki nih ya. Hah? Iya Ji. Ustadz di Semarang. Siap komandan. Pak Diki ngetop nih, Pak Diki. Halo. Assalamualaikum Bang Reza. Ada Pak Satori nih, Pak Satori. Terima kasih. Pak Satori gimana kabarnya Pak Satori?
Alhamdulillah sehat, kawan-kawan sehat semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan Nonton bareng. beleng-beleng ya. Ya. Cuman itu yang HC itu kayak kan. Apa dia, Bah? Bisa. Enggak maksudnya. Ini tak Kamil kan angkat. Ini kita kan nampak kembali. Iya. Ini namanya kenapa kita namanya? Bersaing suara di Blue Jean nih kawan. Ini di cabang udah tutup ya, banyak ya. Kalau yang di wilayah Indonesia Tengah udah tutup kali ya. Kontrol itu ya. Di Sungguh Minasa di ini udah tutup kali ya. Sama di Linda Balikpapan ya. Apa itu, Bu? Mengenai apa, Bu? Dekat bare dekat gue. Apa itu? Ya, Pak. Enggak. Bicara kali. Iya. Ya, FN mau. Siapa minta kartu ini? Oh, Pak Taban. Oh, iya, iya. Iya. Terima kasih. Mana ada salah sih. Soal Kita tahu juga. Mas Nandang, gimana Mas Nandang? Udah gabung? Ustadznya? Hadir, Mas. Bisa kita mulai kalau udah gabung. Silakan. Mas Nandang, bolehlah silakan. Sebelum teman-teman matikan Mute dulu ya semuanya. kopi di dia. Rusak koneksi.
Heran. Yuk, Mas Nandang, Mbak Lena, bisa dimulai. Kita buka dulu ya. Kita buka aja. Silakan Mas Nandang. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kami mohon maaf atasnya reschedule terkait tapak ini dikarenakan sampaikan delay dengan ustadznya dan sudah prepare beberapa menit lagi dan kita akan buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sholli wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Dini Hardini selaku Direktur Pembina BTPN Club. Yang saya hormati teman-teman pengurus BTPN Club dan juga yang saya hormati semua rekan-rekan karyawan BTPN yang pada hari ini dapat hadir pada acara Tablik Akbar virtual hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita berkat dan rahmat-Nya dan yang telah memberikan banyak kepada kita yaitu nikmat sehat walafiat dan yang utama adalah nikmat iman dan Islam. Dan berkat karunia-Nya pada saat ini kita dapat hadir di sini untuk mengikuti acara Tablik Akbar virtual. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai pada kita selaku umatnya. Wabah COVID yang saat ini melanda negara kita dan beberapa dunia telah memberikan banyak dampak dan perubahan pada beberapa tatanan dalam kehidupan kita. Di antaranya adalah dampak perubahan ekonomi, dampak perubahan sosial, dan bahkan berdampak pada perubahan aktivitas-aktivitas keagamaan. Namun atas semuanya kita sebagai manusia yang beriman harus dapat menerima atas kode dan qadar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah diberikan kepada kita. Semoga kita tetap sabar dan semoga kita mendapat hikmah atas semuanya ini. Dan ini akan menjadi tema dalam tausiah pada acara Tablik Akbar virtual ini yang akan disampaikan Al-Mukarram Bapak Ustadz Dasar Latif, yaitu hikmah wabah virus COVID-19 serta kiat-kiat dalam menyikapi sesuai dengan ajaran Islam. Sebelumnya, perkenankan saya Nandang Ruspendi sebagai moderator acara ini. Namun sebelum saya menyampaikan beberapa susunan acara Tablik Akbar virtual ini, kami ingin memperkenalkan dulu mengenai teman-teman pengurus Rohis BTPN Club. Yang di sini saya ada Lena Wahyuni,
Pertama dengan saya Nandang Muspendi dan Lena Wahyuni. Pak Lena, halo Pak Lena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman Rais BTPN kantor pusat. Dan yang selanjutnya adalah Ahmad Apandi. Mas Ahmad Apandi. Mas Pandi, udah masuk belum? Iya. Oh ya. Sorry, lagi susah sinyal. Oh ya. Oh ya. Baiklah, kami akan sampaikan susunan acara takbir akbar virtual hari ini, yaitu yang pertama tadi adalah pembukaan, yang kedua adalah pembacaan tilawatil Quran, dilanjutkan pembacaan sari tilawah, yang ketiga adalah kata sambutan dari Ibu Dini Herdini selaku Direktur Pembina BTPN Club. Yang keempat adalah acara puncak, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Ustadz Dasar Latif. Berikut doa penutup, dan yang terakhir adalah penutup acara takbir akbar. Demikian susunan acara yang dapat kami sampaikan, dan selanjutnya adalah pembacaan tilawatil Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Irwan Rahmat dari BPN Karangnunggal Tasikmalaya. Dilanjutkan pembacaan sari tilawah oleh Saudari Devi Agusita dari BTPN Kantor Cabang Benculuk, Jawa Timur. Untuk ayat yang akan dibaca adalah surat Al-Baqarah ayat 153 sampai dengan 157. Kami sampaikan bahwa keduanya adalah merupakan salah satu peserta terbaik pada lomba baca Al-Quran online, yaitu pada acara event Ramadan pada tahun ini yang diadakan oleh Rois BTPN Club. Untuk itu marilah kita dengarkan untuk pembacaan tilawatil Quran beserta pembacaan sari tilawahnya. Silakan Mbak Lena. Oke, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah adalah beserta orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu katakan terhadap orang yang terbunuh di jalan Allah bahwa mereka hidup, bahkan mereka hidup, akan tetapi kamu tidak merasa.
Dan sesungguhnya akan kami beri kamu percobaan dengan sesuatu dari ketakutan dan kelaparan dan kekurangan dari harta benda dan jiwa-jiwa dan buah-buahan. Dan berilah kabar yang menyukakan kepada orang yang sabar. Orang-orang yang apabila menimpa kepada mereka suatu musibah, mereka berkata, sesungguhnya kita ini dari Allah, dan sesungguhnya kepadanya lah kita semua akan kembali. Kepadanya lah kita semua mereka itu akan dikaruniakan atas mereka anugerah dari Tuhan mereka dan rahmat, dan mereka itulah orang-orang yang akan Tuhan mereka dan rahmat, dan mereka itulah orang-orang yang akan mendapat wabarakatuh. Wassalamualaikum. Demikian teman-teman, itulah pembacaan tilawatil Quran beserta dilanjutkan pembacaan sabda tilawah dari teman-teman kita. Untuk selanjutnya adalah kata sambutan dari Ibu Dini Herdini selaku Direktur Pembina BTPN Club. Kepada Ibu Dini, untuk waktunya kami persilahkan. Terima kasih, Pak Nandang. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Ustadz Asad, Ketua Rohis BTPN Kang Nandang, dan Mbak Lena beserta anggota pengurus Rohis lainnya, baik dari kantor pusat maupun dari cabang. Kemudian pengurus BTPN Club dan juga saudara-saudara seimanku lainnya yang berada di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat iman dan Islam kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di sini semua ya dalam segala keterbatasan. Dan kami juga atas nama manajemen PT Bank BTPN mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ustadz Asad yang tentunya sangat sibuk sekali ya Pak, yang telah berkenan hadir pada hari ini ya untuk memberikan tausiah kepada kami semua. Dan tak lupa juga kami ucapkan kepada para pengurus Rohis dan juga BTPN Club yang telah melaksanakan acara ini dengan baik ya secara online. Seperti yang kita rasakan semua ya saudara-saudaraku sekalian, COVID-19 telah membuat perasaan kita berkecamuk, rasa takut, cemas, bosan, ketidakpastian akan hari esok, dan banyak lagi rasa yang mengganggu hari-hari kita dari beberapa bulan yang lalu. Sebagai seorang muslim, kita harus meyakini bahwa semua kejadian yang ada di dunia ini tidak akan terjadi tanpa izinnya. Dan juga saya yakin semua peristiwa, semua kejadian, semua musibah selalu ada hikmah di baliknya. Dan bagaimana kita memetik hikmah dari semua peristiwa dan kejadian ini, itu yang paling terpenting bagi kita. Dengan itu, mari kita sama-sama mendengarkan tausiah diberikan oleh Ustadz Asad hari ini, dan semoga kita dapat mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari hari ini dan masa yang akan datang. Dan semoga Allah juga selalu memberikan kesehatan kepada kita semua dan memberikan kurnia-Nya, karunia kepada kita dan keluarga kita semua. Demikian akhir kata, tanpa berpanjang-panjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami serahkan kepada moderator. Terima kasih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk sambutannya, dan untuk acara selanjutnya adalah acara puncak taklim akbar virtual ini adalah tausiah yang nanti akan diakhiri dengan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Ustadz Dasat Latif. Untuk tausiah, tema kali ini adalah hikmah wabah virus COVID-19 serta kiat-kiat dalam menyikapi sesuai ajaran Islam. Yang alhamdulillah Al-Mukarram Ustadz Dasat Latif telah hadir bersama kita untuk memberikan tausiahnya. Kepada Bapak Ustadz Latif, untuk waktunya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Wa qala idan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Shadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa Ibu Pembina kegiatan Rohis BTPN Club Online yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu pemberian Allah, di mana pemberian ini kita inginkan. Alhamdulillah, itu disebut nikmat. Jadi saya menginginkan sesuatu dan Allah berikan keinginan saya itu, itulah nikmat dari Allah. Kemudian ada juga pemberian Allah kita tidak inginkan, tapi Allah memberinya. Itu disebut musibah. Ya, kita tidak mau kena wabah. Tidak ada orang satupun yang mau ada pandemik seperti ini. Tapi Allah memberinya, maka itu disebut musibah. Nah, ketika menghadapi musibah ini, nah, tidak ada pilihan lain. Alladzi isa asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sikap kita ketika menghadapi musibah ini lapang dada, menerima. Ya, setelah menerimanya, berlapang dada menerimanya, maka kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segalanya datang dari Allah dan segalanya pun akan kembali kepada Allah. Jadi sikap kita lapang dada, kemudian setelah lapang dada, kita mengucapkannya secara lisan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segalanya datang dari Allah dan segalanya akan kembali kepada Allah. Ya, setelah lapang dada maka kita ucapkan. Setelah itu ikuti ya arahan-arahan yang berkaitan dengan wabah ini oleh mereka yang ahli. Ya. Nah, sekarang ketika kita berbicara tentang ini kan sudah ada dalam dengan ada wabah seperti ini, maka kita diperintahkan ya. Ya, ada dalam setelah ada wabah seperti ini barulah kita mengenal yang sangat populer lockdown. Ya, sunnatullahnya kita ikuti itu. Kalau bahasa hadisnya, apabila engkau mengetahui ada wabah di suatu daerah atau suatu tempat, anggaplah kalau suatu daerah itu adalah suatu kantor, maka orang yang ada di dalam kantor itu jangan keluar dan orang yang dari luar jangan masuk. Ini yang disebut lockdown atau isolasi. Nah, yang di dalam yang kena wabah isolasi, tidak boleh kemana-mana. Kita yang ada di luar tidak boleh masuk ke dalam lockdown. Nah, ketahuilah saudara-saudara sekalian, tidak ada satu kejadian pun yang tidak hikmah positif di dalamnya.
Nah, berbicara tentang lockdown ini, sesungguhnya ada minimal 3 nabi yang pernah mengalami lockdown. Yang pertama adalah Ayub alaihissalam. Ayub alaihissalam ini luar biasa. Ya, diberi rezeki yang berlebih, alhamdulillah. Tapi bukannya pelit. Ya, kalau kita ini kan yang banyak kaya, pelit, serakah. Ayub alaihissalam diberi rezeki yang berlebih, dermawan, bagikan, ya. Nah, kemudian diberikanlah ini harta-hartanya, diberikan orang, dinikmati orang banyak. Lalu iblis datang menggodanya, ya, dengan hancur semua niaganya, ya. Nah, setelah itu musnah segala perniagaan, ya, peternakannya terbakar, kemudian perkebunannya hancur, jatuh bangkrut. Ketika jatuh bangkrut, datang iblis menggodanya, ya. Ayub, sudahlah, untuk apa kau sembah Tuhanmu? Ya, sudah diambil hartamu, ngapain kau sembah lagi? Apa kata Ayub alaihissalam? Alhamdulillah, saya sempat menikmati jadi orang kaya. Dan kekayaan ini memang titipan Allah. Allah yang menitip kepada saya. Kalau Allah menginginkannya, silakan. Ya, sama lah kita di pegawai bank, ya, BTPN. Kan banyak duit kita tiap hari kita hitung. Ya, datang orang, oh hitung Pak. Puluhan juta dihitung. Ya, tapi apa Bapak punya duit itu? Tidak, itu titipan nasabah. Itu titipan nasabah. Jangan mentang-mentang ibu merasa, bahwa banyak duit ini 50 juta. Lalu ibu pakai, oh masuk polisi. Nah, maka dititip. Namanya titipan, ya. Nah, nama titipan, Allah ingin mengambilnya, ambil. Kata Ayub, harta ini memang titipan Allah. Allah ingin mengambilnya, silakan. Memang bukan saya yang punya. Nah, sudah. Sudah itu diuji lagi Ayub alaihissalam. Cara apa? Wafat anaknya. Wafat anaknya, datang lagi iblis. Ayub, ngapain kau sembah Tuhanmu? Sudah habis hartamu, sekarang anakmu pun lagi diambil Allah. Apa kata Ayub? Alhamdulillah. Saya sempat menikmati anak. Anak ini memang titipan Allah. Allah ingin mengambilnya, ya sudah, ini titipan Allah. Saya sempat merasakan punya anak. Berapa banyak orang dari menikah sampai wafat tidak punya anak. Ya, kata mahasiswa saya juga Ustaz sudah mau sarjana tidak ada anakku. Bagaimana kau mau punya anak? Tidak ada suamimu. Ya, ada juga yang lebih parah. Ya, ada yang lebih parah Pak. Ada anaknya tidak ada suaminya. Nauzubillah min dzalik. Lebih beleng-beleng ini. Ya, nah Ayub alaihissalam berkata ini anak titipan Allah. Sudah, sudah habis hartanya diambil anaknya. Ya, sakit lagi Ayub alaihissalam. Seluruh anggota tubuhnya dimakan ulat. Wabah hancur seluruh badannya. Ayub alaihissalam, datang lagi iblis. Ayub, ngapain kau sembah Tuhanmu? Habis hartamu, anakmu pun wafat. Sekarang kau lagi sakit. Ngapain sembah Tuhanmu? Alhamdulillah, saya sempat sehat. Berapa banyak orang dari lahir tidak pernah merasakan sehat. Sehat ini titipan Allah. Allah ingin mengambilnya, sudah. Ya, sudah itu datang lagi iblis, digodanya lagi apa? Dihasutnya satu kampung. Akhirnya Ayub diusir dari kampungnya, tinggal di tengah padang pasir, tidak ada rumah, hanya beralaskan pelepah daun kurma. Sakit, ya, di tengah pasir. Datang lagi iblis, Ayub, ngapain kau sembah Tuhanmu? Sekarang kau diambil lagi kesehatanmu. Ayub alaihissalam, alhamdulillah saya sempat sehat. Ini kesehatan memang titipan Allah. Allah ingin mengambilnya, sudah. Tidak ada dan upaya kecuali datang dari Allah. Tidak cukup sampai di situ ujiannya Ayub alaihissalam. Istrinya meninggalkannya. Lagi sakit, tidak ada orang, parah penyakitnya, di tengah padang pasir, ditinggal istrinya. Pergi istrinya. Tapi Ayub alaihissalam hanya berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan izin Allah, Allah setelah diuji, mulai dari hartanya diambil, anaknya diambil, sahabatnya pergi semua, istrinya meninggalkan. Apakah Ayub kemudian patah semangat dan putus asa? Tidak. Ayub alaihissalam tetap tegar dan selalu mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segalanya datang Allah, kembali kepada Allah. Ayub alaihissalam kemudian sembuh. Inilah pertama yang mengalami lockdown berkaitan dengan wabah. Ayub alaihissalam. Yang kedua, Yusuf alaihissalam. Ya, cakep, gagah, luar biasa. Bayangkan gagahnya Yusuf alaihissalam. Itu ibu-ibu tukang gosip disuruh mengiris bawang,
dikasih pisau tajam, suruh ngiris bawang. Yusuf alaihissalam disuruh lewat depan ibu-ibu ngiris bawang, tanpa mereka sadari, mereka terpesona dengan gagahnya Yusuf. Wah, ini mah bukan manusia, ini malaikat, cakep betul. Tanpa dia sadari, diiris tangannya. Bayangkan, diiris tangannya tanpa dirasa, karena melihat wajahnya Yusuf yang penuh pesona. Kalau kita jangankan ngiris bawang di tangan, orang lewat aja bau keteknya terasa. Nah, ini Yusuf alaihissalam begitu cakepnya. Ya. Kemudian difitnah oleh Suleha. Suleha berkata ketika suaminya tidak ada di rumah, "Cup, sini dulu nak." "Apa bu?" "Kau bersihkan kamar." Masuk Yusuf alaihissalam, lagi bersihkan kamar. Suleha berkata, "Cup, sini nak, sini dekat-dekat saya." "Nggak boleh bu, sini aja, nggak apa-apa." "Nggak boleh bu, sini nggak apa-apa, nggak ada suamiku." "Nggak boleh bu." Yusuf alaihissalam tetap menolak. Ya, Suleha kemudian semakin terpesona. Dia panggil Yusuf, tidak mau, dia paksa. Ya, ibarat kalau kasarnya mau diperkosa, dia paksa. Begitu dia tarik, lari Yusuf, terbuka pintu, datang suaminya, tertangkap basah. Ya, Yusuf alaihissalam setelah itu kemudian difitnah oleh Suleha. "Pak, ini Yusuf mau memperkosa saya." Yusuf alaihissalam akhirnya di penjara. Lockdown. Apakah ketika dalam penjara Yusuf alaihissalam kemudian berkata, "Ya Allah, kenapa saya di penjara? Saya orang baik." Tidak, Yusuf alaihissalam hanya berkata, "Ya Allah, apabila engkau ridha kepadaku di dalam penjara ini, saya ikhlas dalam penjara ini, yang penting engkau sayang kepadaku. Daripada saya di luar tidak engkau cintai, maka saya ridha, saya ikhlas berada di dalam penjara ini." Yusuf alaihissalam mengalami lockdown. Kemudian yang ketiga, Nabi yang pernah mengalami lockdown ini adalah Yunus alaihissalam. Berdakwah, tiada Tuhan selain Allah, jangan sembah kecuali Allah. Kemudian satu kampung tidak ada yang percaya kepada Yunus. Yunus alaihissalam lalu kecewa dan bersangka buruk kepada Allah. Sudahlah, ini orang sesat semua ini. Akhirnya Yunus alaihissalam meninggalkan medan dakwah, meninggalkan tugas dan kewajibannya. Dia naik ke atas kapal. Begitu naik ke atas kapal, overload, kelebihan penumpang. Kemudian kapten berkata, harus ada orang yang dibuang turun ke laut ini supaya kita tidak tenggelam satu kapal. Siapa yang dibuang? Oke, undi. Tulis nama masing-masing, kemudian di lot. Di kampung saya dibilang digocang. Lot, keluar. Siapa yang keluar namanya kita lempar turun ke laut. Dan apa yang terjadi? Siapa nama yang keluar? Namanya Yunus alaihissalam. Kata Yunus, ulangi, terjadi kecurangan. Diulang lagi. Tetap keluar namanya Yunus. Ketiga kalinya ulang lagi. Tetap Yunus alaihissalam. Akhirnya sepakat, Yunus, kau yang keluar. Tinggalkan kapal ini. Yunus lompat ke laut, diterkam oleh ikan. Berbeda pendapat ulama. Ada yang mengatakan ikan paus, ada yang mengatakan ikan hiu. Tidak jadi masalah apa nama ikannya, yang penting ikan besar. Masuk ke dalam perut ikan. Kira-kira ada di sini pegawai BTPN yang pernah masuk perut ikan? Kalau saya, ikan masuk dalam perut suhu. Tidak pernah. Berapa hari dalam perut ikan? 10 hari? Tidak. Ulama mengatakan 40 hari. Ketika dalam perut ikan, apakah Yunus alaihissalam berkata, "Ya Allah, kenapa kau masukkan saya dalam perut ikan? Saya nabimu." Tidak. Yunus alaihissalam hanya mengucapkan, "La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadz zalimin." Ya, la ilaha, tiada Tuhan, illa, kecuali, anta, engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci engkau, inni, sesungguhnya saya, kuntu minadz zalimin, telah menzalimi diri saya sendiri. Dia ulang-ulang itu, akhirnya ikan hiu atau ikan paus muntah, keluar Yunus alaihissalam, selamat. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, ini 3 menteri yang pernah Ini 3 nabi yang pernah mengalami lockdown. Nah, sekarang apa pelajaran yang bisa diambil? Satu, bahwa ketika menghadapi wabah seperti ini, maka pilihan kita adalah kita harus kembali kepada Allah. Kalau kita amalkan, Yunus alaihissalam mengatakan, "La ilaha, tiada Tuhan selain engkau ya Allah." Kita memuji dan kebesaran Allah. Kita mengakui kebesaran Allah. Coba lihat. Dengan wabah ini rontok semua pengetahuan manusia. Hilang semua kesombongan manusia. Mengagung-agungkan Amerika. Mendewa-dewakan Cina. Mengatakan bahwa ini dunia. Kami ini orang. Serangan apapun kami bisa deteksi. Hilang semua kekuatan manusia di hadapan Allah. Hanya dengan wabah ini. COVID-19 ini. Habis semua kekuatan manusia. Mereka yang sombong dengan kecantikannya, hilang kecantikanmu dengan masker.
belum lagi jenazah, baru masker. Bapak pakai masker ini, ibu-ibu yang merasa cantik, tidak ada lagi cantiknya setelah pakai masker. Tidak bisa lagi dilihat lipstiknya, tidak bisa lagi dilihat bulu matanya. Ya, coba kalau dia pakai bulu mata palsu tertutup masker, kan ngeri orang lihat. Ya, hilang lagi itu behelnya, biar dia pakai pasang behel harga 30 juta dengan masker tidak kelihatan. Maka la ilaha illa. Tiada Tuhan kecuali engkau. Illa kecuali anta, engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Allah, kita sucikan Allah. Ini sesungguhnya saya kuntu minadz zalimin, telah menzalimi diri saya sendiri. Berarti dengan wabah ini kita evaluasi diri, koreksi diri. Koreksi diri. Tidak ada wabah yang datang kecuali ulah tangan-tangan manusia. Ya, wabah ini tidak mungkin Allah turunkan wabah semena-mena saja. Pasti ulah tangan manusia. Maka turunlah bencana seperti ini. Tak turun bencana seperti ini, wala tayasu min rabbillah. Jangan putus asa. Bagi kita umat Islam, ikuti protap. Dia di masa pandemik ini, sunnatullahnya menurut ilmu-ilmu kesehatan ada 3 cara masuk. Ya, wabah ini masuk dari 3 pintu. Ya, pintu hidung, pintu mulut, pintu mata. Wabah tidak masuk dari pintu ketek. Wabah tidak masuk dari pintu pusat. Wabah tidak masuk dari telinga. Tapi wabah masuk menurut WHO, hidung, mata, mulut. Sunnatullahnya, lindungi 3 pintu ini. Bagaimana cara melindunginya? Ya, dengan pakai masker. Jaga jarak. Cuci tangan dengan air yang mengalir. Pakai sabun. Yang paling penting juga, tidak kalah pentingnya, jangan berkerumun. Hindari kerumunan. Nah, sunnatullahnya. Ternyata sudah kita lakukan sunnatullahnya itu, ternyata masih kena wabah. Nah, kita umat Islam, sesungguhnya tidak ada yang sia-sia di sisi Allah. Kata Nabi, semua perkara umatku ini baik. Dia sehat lalu dia bersyukur, menjadi amal. Dia kena wabah dan sakit, dia bersabar, jadi amal. Semua. Jadi kalau kita sehat seperti ini, maka kita bersyukur. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jangan takabur. Jangan menyebarkan hoax. Mentang-mentang kita sudah lelah, capek pakai masker 4 tahun, 4 bulan, tidak tahu kapan berakhirnya, jaga jarak, tidak bisa kita ke warkop. Ya, nah, kita lelah. Jangan sampai karena lelah kita menyebarkan hoax bahwa tidak ada, ini hanya spekulasi, ini hanya konspirasi dan lain sebagainya. Akhirnya kita tidak mau pakai lagi protap COVID, kena wabah. Nah, kalau kita yakin ini ada wabah, sunnatullahnya pelihara itu protap COVID. Setelah itu kita kena, tetapi sudah pelihara protap COVID, kena juga. Nah, itulah yang kita ucapkan bagi kita orang Islam. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terpenting mengambil hikmah dari wabah ini. Ya, kalau kita ngambil hikmah ini kan 3 sunnatullahnya, tutup mulut, pakai masker. Apa wabah, apa hikmah bagi kita orang beragama? Bahwa saatnya kita mampu mengendalikan tutur kata yang tidak ada manfaat. Ya, hindari ghibah, hindari gosip, hindari fitnah. Itu tutup mulut. Hikmah dari itu. Allah meminta kita tutup mulutmu. Artinya kendalikan kau punya ucapan. Ya, yang kedua, ya, apa itu? Jaga jarak. Jaga jarak ini artinya jangan kau menyentuh sesuatu yang bukan hakmu. Ya, jaga jarak ini bermakna jangan selingkuh, jangan berzina, jangan maksiat. Dan yang berikutnya adalah cuci tangan. Artinya sucikan tangan kita. Bagaimana cara mensucikan tangan kita? Janganlah engkau mengambil yang bukan hakmu. Tangan ini biasanya menjadi sumber dosa buat kita. Karena sumber dosanya mengambil hak-hak orang yang bukan hak kita. Menganiaya orang. Itu makna. Orang yang berarti, orang yang beruntung di wabah ini adalah mereka yang mengambil iktibar. Mereka yang mengambil pelajaran, tidak menjadikan kejadian ini berlalu begitu saja tanpa mengambil pelajaran di sisinya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, sesungguhnya tidak ada kejadian, tidak ada wabah yang tidak ada artinya. Ya, tidak ada wabah yang tidak ada hikmah positif di dalamnya. Nah, tinggal bagaimana kita mengambil sisi positifnya. Sisi positif buat kita ini adalah ya dengan
dekat dengan keluarga. Karena kita banyak di rumah saja, maka ibu-ibu akan belajar masak memasak, bapak-bapak lebih banyak waktu bersama keluarga. Kemudian kita lebih banyak waktu untuk membaca ilmu, menonton tayangan-tayangan bermanfaat. Itu berarti mengambil sisi positif. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, ini tausiah ringkas dari saya. Kita berharap ada sharing atau tanya jawab, ada yang ingin didiskusikan, kita manfaatkan. Saya mohon maaf terlambat tadi sebab ada ya manusia merencanakan, Allah jualah yang menentukan. Karena keterlambatan penerbangan, akhirnya jadwal saya yang tadinya harusnya jam 10 ya harus digeser ke jam 12. Nah, karena digeser ke jam 12 maka jadilah korban acara juga yang jam 12 BTPN akhirnya pindah. Mohon maaf. Insya Allah kesabaran Bapak Ibu ya untuk menerima hal ini akan menjadi amal kebaikan ya. Macam-macamlah kebaikan-kebaikan. Ketika kita ingin melakukan kebaikan, pasti Allah ingin menguji kita. Uji salah satu di antaranya kesabaran. Mohon maaf, jangan ada sakwa sangka ya, jangan ada negatif ya. Ini semua karena di luar kemampuan dan kesanggupan saya. Nah, saya berharap ada yang ingin ditanyakan ya, di kopiah merah, baju merah, ya silakan ya, ada dipimpin. Ya silakan. Saya lebih senang kalau ada diskusi. Ya silakan, saya serahkan kembali kepada MC. Terima kasih kepada Ustaz Latif. Terima kasih Pak Albizar. Nah, untuk teman-teman jika memang ada perlu didiskusikan atau pertanyaan dengan Bapak Ustadz Latif, silakan. Dari Bengkulu, Ustaz. Ya, silakan. Ya, dari mana, silakan, Pak. Pak, dari mana ya nanti ya, Pak? Dari Bengkulu, Pak. Dari Bengkulu, silakan, monggo. Pak. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana membedakan ini, Ustaz? Mohon maaf, Ustaz. Membedakan wabah ini merupakan cobaan, ikab, atau pelajaran. Terima kasih, Ustaz. Oke. Musibah itu ada 3 sifatnya, Pak. Ya, satu jenis musibahnya, tapi di sisi manusia mempunyai 3 sifat. Ya. Nah, satu ujian. Ya. Yang pertama ujian. Ya, musibah berupa ujian. Apa itu ujian? Mereka yang taat beribadah, tidak pernah ganggu orang, soleh dia, bagus dia punya ibadah, hubungannya sama manusia pun baik, kena musibah, dia diuji. Uji, Pak. Namanya ujian pasti berat. Coba lihat, kalau Bapak mau jadi kepala cabang kan diuji. Nah, berat ujiannya, Pak. Setelah lulus, kepala cabang. Ya kan? Nah, diuji. Setelah lulus, maka Mahmuda diangkat derajatnya. Ya, nah, itu. Yang kedua, berupa teguran. Siapa yang kena musibah ditegur? Mereka yang 50-50. Mereka rajin sholat, tapi mereka juga rajin maksiat. Mereka rajin sedekah, tapi rajin juga ngambil barang-barang kantor. Ditegur. Ditegur dia. Hei, ingat kok. Ya, kembali kok ke jalan yang lurus. Nanti ditegur. Dan yang ketiga adalah hukuman. Siapa yang dihukum? Mereka yang pelaku maksiat. Ya, jauh dari Allah. Hobi maksiat. Kena wabah. Nah, ini dia dihukum. Hukuman. Nah, setelah dihukum, itu ganjaran di dunia. Aslinya di akhirat kelak. Jadi untuk mengetahui, ya, siapa yang kena ujian, ya, siapa yang kena teguran, siapa yang kena hukuman, hanya pribadi yang tahu. Ya, mari koreksi diri. Kalau Bapak selama ini soleh, tidak pernah mengganggu orang, kerjanya baik, tidak pernah merugikan orang, ibadahnya lancar, kena wabah, percaya Pak, itu ujian. Pasti Bapak diuji. Kalau dia diuji lalu, ya Allah, kenapa saya diuji? Saya rajin sholat. Kenapa bukan tetangga saya itu yang tukang copet? Kenapa bukan teman kantor saya tukang gosip? Ah, berarti Bapak gagal. Tidak lulus dalam ujian itu karena Bapak mengeluh dan tidak ikhlas menerimanya. Nah, yang kedua, diuji. Setelah diuji adalah ditegur. Nah, Bapak untuk tahu ditegur ini, kalau Bapak yang rajin sholat, tapi juga Bapak rajin selingkuh, ya, Bapak yang rajin sedekah,
tapi tekun juga ngambil uang nipu-nipu nasabah. Itu ditegur. Jangan kau begitu bos, kembali kau ke jalan yang lurus. Untuk mengetahui apakah dia ujian, teguran atau hukuman hanya pribadi yang bersangkutan dengan Allah yang tahu. Wallahu a'lam. Terima kasih. Oke, Pak Abisar, ada pertanyaan? Al-Bizar. Sibuk dengan selfie-selfienya. Ya, silakan. Ada lagi? Terima kasih dari KC Bengkulu. Ya, dari KC Bengkulu, mungkin ada lagi teman-teman yang diskusikan dengan Bapak Ustadz. Boleh tanya saya ya, Mas Monggo, Nandang? silakan Mbak Dini. Ya, Pak Ustadz, saya mau tanya amalan apa ya Pak yang paling pasti, artinya doa-doa. Saya juga pernah dengar beberapa katanya perbanyak baca doa Nabi Yunus tadi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tapi kalau boleh tahu Pak, mungkin ada surat-surat yang khusus, doa-doa yang khusus yang kita perlu perbanyak gitu amalannya di dalam situasi COVID sekarang ini Pak. Mungkin boleh di-share Pak. Oke. Terima kasih Mbak Dini. Ini doa tidak bisa dipisah dengan usaha dulu. Ya. Sudah usaha ikhtiar. Ya, ada yang katakan, iya Ustadz, usaha dengan ikhtiar sama saja, beda. Usaha itu ya hal yang dilakukan. Itu usaha. Ikhtiar dilakukan sesuai dengan ridha Allah. Allah mencintainya. Ibu mau kaya dengan cara nipu orang, itu usaha. Ya, saya mau kaya tapi korupsi, itu usaha, tapi bukan ikhtiar. Karena ikhtiar itu usaha yang diridai Allah. Nah, ibu mau terhindar dari wabah, ibu harus usaha dulu. Usahanya apa? Jaga kesehatan, jaga imun, ya, olahraga, ya, makan makanan bergizi, berjemur, ya, memperbaiki perasaan, jangan bersangka buruk, sangka baik aja terus. Semakin kita bersangka buruk, gampang kita kena penyakit. Maka adalah cerita bapak-bapak yang kena wabah, istrinya kreatif supaya suaminya kembali imunnya, dia kasih berita-berita gembira. Sembuhlah kau Pak, sembuhlah kau Pak. Kalau kau sembuh saya kasih nikah lagi kau. Mana saja kau mau saya nikahkan kau Pak. Sembuh kau. Kata suaminya, betul kau mau nikahkan saya kalau kau sembuh. Saya sembuh betul Pak, saya nikahkan dengan siapa saja kau mau. Sembuh benar Bu, suaminya karena perasaannya imunnya meningkat. Begitu sembuh suaminya berkata, kapan kau nikahkan saya Bu? Kau sudah janji waktu saya sakit. Wah itu kan waktu kau darurat, sekarang kau tidak darurat, nggak boleh. Ya, ikhtiar, usaha. Ya, sunnatullahnya itu. Sudah itu, usahanya adalah pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, hindari kerumun. Nah, itu usaha dan ikhtiar. Berikutnya adalah doa. Nah, seperti yang Ibu tanyakan tadi, doanya apa Ustaz? Ada dari guru saya namanya meruqyah diri. Mengobati diri. Apa yang dibaca? Baca Al-Fatihah 40 kali berturut-turut. Ya, misalnya Ibu selesai sholat maghrib, Ibu duduk, baca Al-Fatihah 40 kali berturut-turut. Tidak boleh putus. Nah, sudah itu, baca lagi doanya Nabi Yunus 40 kali berturut-turut. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. 40 kali berturut-turut. Ya, sudah itu, baca Qul huwallahu ahad 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Lalu salawat kepada Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, lalu minum air. Nah, awalnya tadi sebelum baca semua itu Bu, Ibu siapkan 1 gelas air di depan Ibu. Ya, siapkan air. Lalu air yang Ibu siapkan tadi itu kita minum dengan niat menjadi obat. Nah, insya Allah. Nah, ya, sudah. Sambil berdoa. Ya, sambil berdoa. Nah, berdoa itu tidak harus pakai bahasa Arab ya Bu ya. Ibu doa aja. Ya Allah, lindungi saya dari wabah ini. Lindungi diri saya, keluarga saya, kantor saya, dan seluruh rakyat Indonesia dari wabah seperti ini ya Allah. Hindarkan ya Allah. Ah, sudah. Lalu keempat, tawakal ilallah. Usaha, ikhtiar, berdoa, bertawakal kepada Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih Ibu Dini. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu. Silakan ada
lagi teman-teman. Dari Makassar, Pak. Nah, dengan siapa? Amir dari Makassar. Ya, silakan. Woi, Makassar. IBT Makassar. Wah, kita kampung. Dari Makassar, Pak Ustaz. Ya, kalau saya tidak salah bawa karang kantor tadi. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, silakan. Begini Pak Ustaz. Kan di kantor eksis sering. Itu masker biru. Nggak bisa join. Nggak bisa join Pak Ustaz, sudah full. Ya, silakan. Silakan. Ya. Kan kita di kantor untuk meningkatkan imun biasa melakukan olahraga. Nah, olahraga yang disyariatkan ini seperti apa Pak Ustaz? Karena kalau di kantor kita gabung-gabung kayak nggak terlalu syariat saya rasa. Ya, sudah ya. Oke. Ya Pak Ustaz. Ya. Terima kasih. Olahraga itu sunnah. Artinya dilaksanakan berpahala. Tapi caranya yang harus kita betul-betul syar'i. Ya, jangan sampai kita olahraga campur laki perempuan. Oh, kacau amal kita. Perempuan di depan, laki-laki di belakang. Kemudian dia pakailah baju ketat, perempuannya bajunya ketat. Pakai rok pendek, bapak-bapak di belakang. Lalu ibu-ibu berkata di belakang, 1, 2, bapak-bapak di belakang, 3. Kan? Ya, bagaimana olahraga yang sesuai syar'i? Sebaiknya laki perempuan pisah. Ya, misal kita punya gedung, ada pekarangan sebelah kanan, ada pekarangan juga sebelah kiri, perempuannya sebelah kanan, laki-lakinya sebelah kiri. Ya, jangan campur-campur Pak, gabung-gabung. Pasti syahwat yang berkeliaran. Ya, kemudian ibu-ibu yang olahraga jangan sampai memakai dan memperlihatkan aurat. Ya, mari kami kerjasama, ibu-ibu dengar ini, kita kerjasama. Ya, kami laki-laki jaga mata, tolong ibu-ibu jaga akhlak. Karena biar kami setengah mati jaga mata, kalau ibu-ibu yang sesumbar mengambang memperlihatkan aurat, ya matilah kami ini laki-laki. Ya, dilihat. Haram, tidak dilihat. Barang bagus, habislah amal-amal kita ini ya. Maka kalau olahraga syar'i, jangan mempertontonkan aurat. Termasuk bapak-bapak. Jangan sampai olahraga kelihatan pahanya. Dosa juga itu karena auratnya laki-laki itu sampai ke lutut. Ya, olahraganya baik tapi caranya yang salah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Ada lagi? Ustadz, ini ada pertanyaan lewat chat. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya Ustadz, bagaimana menjaga kesabaran kita dalam segala kondisi, apalagi dalam kondisi wabah menurut tuntunan Rasulullah? Gimana Ustadz? Ya, pertama, kesabaran itu dengan memperbanyak kalimat istighfar. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Itu aja dulu. Orang marah-marah, astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Yang kedua, memperbanyak kalimat tadi. Alladzi isa asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segalanya datang dari Allah dan segalanya akan kembali kepada Allah. Sabar itu gampang diucapkan tapi sulit diamalkan. Ya, tapi ketika lulus dengan kesabaran itu, kena musibah lah, di rumah aja, pakai masker, dia tetap sabar, maka hadiah yang dia dapat, insya Allah terbebas dari wabah. Yang kedua, setelah terbebas dari wabah, hadiah dari Allah, fabasyiris sabirin, gembirakan orang-orang yang sabar. Nah, setelah dia sabar, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi sabar itu, ya, ketika mulai jengkel, capek, ucapkan saja Pak, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu terjemahkan, camkan dalam hati, segalanya datang dari Allah dan segalanya pun akan kembali kepada Allah. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Ada lagi? Kalau tidak ada, atau ada tapi malu, mungkin malu di ruang publik seperti ini, ada bahasa rahasia, silakan di chat ke saya. Melalui SMS, atau WhatsApp, tapi saya tidak menyarankan WhatsApp, karena WhatsApp saya bertumpuk Pak, biasa ribuan sehingga tenggelam, tidak lihat. Ya, di SMS 081 21 22 22 298. Itu kontak person saya, aktif 24 jam.
Silakan, mau curhat silakan. 08121222298 5 kali 2. Tapi tolong ketika kirim SMS, tolong jangan SMS-nya saya yang disuruh bayar. Karena ada juga itu SMS masuk, nomor ini gagal mengirim pesan. Jika Anda setuju membayar Rp350, ketik yes. Wih, dia bertanya dibayarkan pula SMS-nya. Ya. Ustadz, ini Ya. ada pertanyaan lagi di chat Ustadz. Ya. Yang pertama adalah dari Faisal Tamrin, dia menanyakan bagaimana menyikapi terhadap orang yang tidak percaya dengan adanya COVID ini, sehingga tidak mau melakukan protokol kesehatan karena katanya virus ini tidak nyata. Sikap orang seperti itu, jangan diikuti. Kalau dia Bapak mau tindakan, kalau saya ada orang berkata ini hanya konspirasi, tidak ada lagi wabah. Kalau saya Pak, saya bilang di sini, saya bawa kau ke rumah sakit yang lagi merawat orang COVID, kau jangan pakai masker. Kau peluklah itu orang yang sakit, kau masuk di ruang orang yang positif itu, kau masuk di situ. Kalau kau anggap itu wabah, ada ini konspirasi, tidak ada lagi, masuk dia di situ, bawa dia ke situ Pak. Ya, terapi paling baik, bawa ke ruang orang yang diisolasi, mau nggak dia masuk. Ya, ini ada 3 hari ini, ada beberapa kawan saya yang kena wabah, dan dia semua mengatakan, jangan anggap remeh. Waspada, jangan termakan hoax. Ini nyata dan mengerikan. Nanti kena baru dia baru merasa. Ya, terlepas ini ada konspirasi atau lain sebagainya, yang pasti ada ini wabah. Ketika ada wabah dan Bapak tidak mau percaya, bisa kena. Dan ketika kena, baru. Oh, jangan anggap remeh. Ini mengerikan. Kalau ada orang yang merasa ini wabah, ya, silakan. Masih ada pertanyaan lagi Ustadz. Yang tadi, Assalamualaikum Ustadz, mau tanya, ini dari Bandung. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya nih dengan di Bandung. Mohon penjelasan Ustadz, bagaimana cara kita menanggapi COVID dengan kondisi sekarang dengan di-compare terkait produktivitas kita dalam bekerja. Terima kasih Ustadz. Ya, bekerjanya mengikuti protap. Sebab tidak mungkin kita tinggal di rumah. Kalau 1-2 bulan mungkin masih ada cadangan, Pak. Tapi kalau sudah berbulan-bulan dan kita tidak jelas kapan berakhirnya ini, maka tidak ada pilihan kecuali kita beradaptasi. Ya, tidak lagi dulu apa istilahnya kalau dulu new normal, kan sekarang yang paling tepat kalimatnya, diksi yang paling tepat adalah beradaptasi. Beradaptasinya dengan cara apa? Tingkatkan imun. Karena wabah ini, COVID ini dengan imun, ibarat security dengan pencuri. Ya, security itu adalah imun. Pencuri ini adalah wabah. Ketika security-nya kuat, datang ini maling, dia bisa gebukin itu. Dia tangkap itu pencuri. Tapi kalau security-nya loyo, pensiunan usia 70 tahun, datang malingnya 4 orang, diikat ini security, dibuang. Begitu juga imun. Imun ini harus kita pelihara. Sunnatullahnya memelihara imun ini adalah menjaga kesehatan, pola hidup sehat, kurangi begadang, makan yang bergizi, kemudian olahraga, berjemur, ya. Nah, kemudian setelah itu, apalagi pakai masker, jaga jarak, kurangi ke tempat-tempat yang tidak penting, ya. Kalau tidak penting kita ke warkop, tidak usah ke warkop. Kalau tidak penting kita ke mall, ngapain kita ke mall, ya. Itu semua sunnatullahnya kita ikuti. Sudah sunnatullah. Kalau orang beriman ada unsur X. Apa unsur X? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mustahil Allah dengarkan doanya kalau Anda tidak sholat. Maka berdoa setiap selesai sholat, mohon perlindungan kepada Allah, karena Allah jualah tanpa izin Allah tidak ada kejadian tidak ada izin Allah di dunia ini. Tidak ada kejadian apapun di dunia ini tanpa izin Allah. Semua atas izin Allah. Maka berdoa kepada Allah. Ya. Terima kasih. Ya, saya mohon maaf sebab saya ada acara lepas asar ini. Ya, sudah asar, saya lagi di Jogja. Ya, saya mohon maaf kalau masih ada yang kurang jelas. Boleh dilanjutkan di pertanyaan di kontak personal yang disampaikan tadi.
08121 2-nya 5 kali 98. Ya. Ya. Bapak, terima kasih kepada Ustadz Dasar Latif atas tausiah yang telah diberikan pada hari ini. Yang terima kasih telah memenuhi undangan kami dari Royce BTPN Club. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kami semua. Amin. Insya Allah ya. Teman-teman, mari kita tutup dengan sama-sama berdoa. Baca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, salamatan fid dunya wal akhirah, wa afiyatan fil jasadi, wa siyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qabla al-maut, wa rahmatan wa rahmatan. Amin. Allahumma alaina fi sakratil maut. Amin. Hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah. Oke. Semoga kita dapat mendapat manfaat dari tausiah yang telah disampaikan oleh Bapak Ustadz Dasar Latif. Dan kami atas nama Club sebagai penyelenggara acara, mohon maaf apabila ada kekurangan pada kegiatan acara takbir akbar virtual ini. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada banyak semua pihak atas partisipasinya, berkenan hadir, dan yang telah memberikan bantuannya atas terselenggaranya acara ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih BTPN Club Rahim. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih BTPN. Saya izin live ya, Mas Nandang, Mbak Lena. Iya, terima kasih. Terima kasih Ibu. Atas waktunya. Terima kasih Bu. Terima kasih semua. Semuanya. Dan Rizal, ya. Ya, sama-sama. Terima kasih semuanya ya. Berjoin semoga berkah. Ya, buat kita semua. Amin. Semua. Terima kasih Bu. Sama-sama, Reza. Mas Adit ikut Mas Adit. Mohon maaf ya buat teman-teman yang nggak bisa join, kapasitas BJ-nya 100 totalnya. Sampaikan aja pesan kita. Bisa di-download di Ya, YouTube. makasih ya udah bersedia jadi sari tilawah, Devia. Thank you. Devia, makasih Dev. Ya. Mana Devianya?